Shalom Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya memberikan tema yang rindu saya sampaikan kepada Anda, yaitu bagaimana rupa kebun anggur Anda. Kita membuka bersama-sama di dalam kitab Kidung Agung pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-15. Kidung Agung 2 ayat 15 firman Tuhan berkata, "Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga." Ketika kita membaca kitab Kidung Agung, itu syarat dengan bahasa puisi dan alegoris. Oleh sebab itu kita perlu minta tuntunan dari Roh Kudus untuk supaya kita dapat memahami dan mengerti rema dari ayat-ayat yang kita baca di dalam kitab ini. Secara umum, kebun anggur itu bicara tentang seluruh aspek kehidupan kita. Bisa bicara tentang keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Tapi saya rindu untuk kita hari ini memaknai dan memahami kebun anggur ini bicara tentang kehidupan rohani atau kehidupan spiritual kita di hadapan Tuhan. Berbicara tentang kebun anggur, masing-masing setiap kita anak-anak Tuhan itu diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk kita bisa menjadi pengelola kebun anggur. Bagaimana cara kita mengelola kebun anggur kita? Apakah kita dengan setia, dengan rajin menyiram, memberikan pupuk, menyiangi, membersihkan dari hama-hama yang bisa merusak kebun anggur tersebut? Atau kebun anggur yang dipercayakan tersebut hanya kita biarkan begitu saja? Sebuah pesan Tuhan untuk kita semua hari ini, untuk kita mewaspadai rubah-rubah kecil yang bisa merusak kebun anggur. Rubah kecil tersebut adalah binatang yang berpotensi untuk merusak tuayan. Meskipun binatang ini kecil, tapi dia bisa mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Secara kerohanian, rubah-rubah kecil itu bisa berbicara banyak hal di dalam kehidupan kita. Rubah kecil bisa bicara tentang sikap hati kita yang salah. Rubah kecil bisa bicara tentang karakter-karakter hidup kita yang tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Rubah-rubah kecil bisa bicara tentang kompromi-kompromi kecil yang kita lakukan. Dan seringkali di dalam kehidupan kerohanian kita, kita tidak menyadari rubah-rubah kecil tersebut berkeliaran. Rubah tersebut mampu beradaptasi di dalam segala musim dan lingkungan. Dia bergeraknya diam-diam tetapi sangat gesit. Dikatakan rubah juga itu merupakan pemburu yang ulung. Dia punya strategi dan dia lihai menarik perhatian mangsa. Seringkali rubah-rubah kecil tersebut dianggap remeh atau sepele. Padahal kalau kita biarkan, itu bisa merusak keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dan tentunya bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali fokus kita hanya tertuju kepada hal-hal yang besar, sedangkan hal yang kecil itu diabaikan. Padahal dari yang kecil kalau terus diabaikan terus-menerus, itu bisa menjadi sesuatu yang membahayakan, sulit diatasi kalau terlambat ditangani. Contohnya bangunan. Apabila ada gempa atau angin ribut,
fokus kita biasanya tertuju kepada bangunan, seluruh bangunan tersebut di bagian luarnya. Seringkali kita tidak menyadari adanya rayap-rayap kecil yang ada di dalam rumah tersebut, yang sekian waktu menggerogoti bagian rumah tersebut, yang bisa menghancurkan bangunan tersebut. Oleh karena itu, jangan biarkan rubah-rubah tersebut berkeliaran di dalam kehidupan kita. Harus segera diatasi. Jangan sampai itu merusak kebun anggur yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat Alkitab mencatat rubah-rubah kecil tersebut merusak kebun-kebun anggur dan kebun-kebun anggur yang sedang berbunga. Saya mencoba merenungkan dan saya mendapati sebuah kebenaran bahwa rubah kecil tersebut tidak tertarik pada orang Kristen yang agamawi, yang memang datang ke gereja hanya sekedar formalitas belaka. Yang sedang berbunga artinya rubah tersebut tertarik kepada orang-orang Kristen yang sedang bertumbuh di dalam pengenalan dan kedewasaannya akan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita perhatikan apa yang bisa kita lakukan. Tentunya ada hal-hal yang menyebabkan rubah kecil itu muncul di dalam kebun anggur kita. Ada rubah-rubah kecil yang muncul di dalam kehidupan kerohanian kita. Mari kita identifikasi. Sama seperti orang sakit, ketika datang ke dokter, dokter perlu mendiagnosa penyebab sakitnya apa, sehingga dia bisa tahu treatment dan obat seperti apa yang nantinya cocok untuk kesembuhan dari pasien tersebut. Nah, tentunya kita perlu tahu, kita perlu mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan rubah-rubah kecil itu muncul dalam kehidupan kerohanian kita. Saya merenungkan dan ada 3 hal yang bisa menyebabkan rubah kecil itu muncul. Pertama, yaitu ajaran, pandangan, dan nasihat yang menyesatkan. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 8, firman Tuhan berkata, "Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran." Lawan dari kemurnian dan kebenaran itu adalah kepalsuan dan kejahatan. 2 Korintus 11 ayat 3. "Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan." Garis bawahi kata disesatkan, "dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya." Hati-hati dengan ajaran, pandangan, dan nasihat yang menyesatkan. Apalagi zaman seperti sekarang. Dunia begitu terbuka. Kita bisa dengan mudah menerima dan mendengar semua informasi. Perhatikan. Jangan sampai ada ajaran, pandangan, atau nasihat yang menyesatkan yang bisa mengakibatkan rubah kecil muncul di dalam kebun anggur kita. Oleh sebab itu, apa yang bisa kita lakukan? Tetaplah tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan yang sejati, supaya kita tidak mudah digoyahkan dengan rupa-rupa dan macam-macam angin pengajaran, tidak mudah dipecahkan. Tetaplah tinggal di dalam gereja dan komunitas
yang punya nilai dan prinsip yang selalu landasannya adalah firman Tuhan. Supaya kita tidak mudah ditipu, diperdaya, dipecahkan. Justru kita semakin hari akan semakin bersatu, semakin kuat untuk melayani visi Tuhan yang besar. Yang kedua, apa yang bisa menyebabkan rubah kecil muncul dalam kehidupan spiritual kita? Yang kedua, tindakan bodoh. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20, Raja Hizkia ditegur oleh Nabi Amos karena tindakannya yang sembrono dan bodoh. Akibat dari tindakan Hizkia membuat kerusakan yang besar. Satu kali Daud ditegur oleh Nabi Tuhan karena dia menghitung jumlah pasukannya. Sebuah tindakan bodoh yang dilakukan oleh Daud. Seharusnya dia sadar semua kemenangan yang dia peroleh sebelumnya sehingga dia bisa menjadi raja yang kuat itu karena Tuhan. Bukan karena pasukan yang jumlahnya besar. Semua yang dicapai oleh Daud itu karena Tuhan. Tapi Daud melakukan tindakan bodoh yang membuat Tuhan mengutus seorang nabi dan menegur perbuatannya. Satu kali juga Alkitab mencatat Samuel menegur Saul. Ayat Alkitab mencatat di dalam 1 Samuel 13 ayat 13. Samuel berkata kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tindakan bodoh apa yang dilakukan oleh Saul pada waktu itu? Dia tidak sabar menunggu. Pada waktu itu dia mulai melihat orang Israel, kata Alkitab, mulai berserak-serak meninggalkan dia. Ada sebuah hal yang harus dilakukan sebelum berperang, yaitu mereka harus berdoa. Dan seorang imam Tuhan harus mempersembahkan dulu korban bakaran. Tapi karena Saul tidak sabar untuk menunggu Samuel, dialah yang melakukannya. Dan Tuhan melalui Samuel menegur Saul dan berkata, perbuatanmu itu bodoh. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali yang membuat kita kehilangan destiny Tuhan, kehilangan apa yang sebenarnya Tuhan mau kasih dalam kehidupan kita, itu bukan karena Tuhan tidak mau beri, atau bukan karena janjinya itu tidak sempurna. Janjinya itu ya dan amin. Ketika dia berjanji, Tuhan tidak pernah lalai akan janji-janjinya. Tapi seringkali perbuatan bodoh kitalah yang membuat apa yang Tuhan hendak berikan, rencana Tuhan yang Tuhan mau kerjakan, itu tidak terjadi oleh karena keputusan kita sendiri yang berbuat tindakan bodoh. Mari sama-sama kita selalu minta hikmat dan tuntunan Tuhan. Orang bijak ketika dia pernah jatuh di lubang yang sama, pasti dia tidak akan kembali mengizinkan dirinya jatuh kembali ke lubang yang sama. Kalau kita tahu sedemikian waktu di belakang ada tindakan dan perbuatan bodoh yang menyebabkan merusak kehidupan spiritual kerohanian kita, jangan lakukan lagi. Karena itu adalah sebuah tindakan bodoh
yang merugikan diri kita sendiri. Identifikasi saat ini ketika Anda mendengar pesan firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita. Mengapa kita tidak pernah tumbuh? Mengapa kita tidak pernah maju? Ada orang yang terus naik level dan terus semakin dipakai Tuhan. Sedangkan mungkin kita stuck di dalam sebuah posisi. Identifikasi. Jangan sampai ada rubah-rubah kecil yang sedang berkeliaran di kebun anggur kita. Yang ketiga, menganggap sepele. Kejadian 25 ayat 34, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, ia lalu berdiri dan pergi. Demikian Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Menganggap sepele. Oh, itu kan dosa kecil, gak apa-apa. Oh, kompromi kecil, no problem. Oh, gak apa-apa kok, tidak ada yang lihat. Sedikit tidak berintegritas di dalam pekerjaan, keluarga atau pelayanan, kan hanya sedikit, gak masalah. Aman, pasti aman. Perhatikan, salah satu tindakan yang bisa menyebabkan rubah kecil merusak kebun anggur kita ketika kita melihat ada rubah di sana dan kita biarkan dia, maka sesuatu yang kecil tersebut sama seperti di awal saya sampaikan, itu akan menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Identifikasi. Seringkali kita menganggap perkara-perkara sepele yang kita tahu itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Identifikasi supaya kita tetap setia dan menjaga hidup kita tetap benar dan tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Salah satu tantangan dalam perjalanan kerohanian kita adalah bagaimana kita terus menjaga hidup kita di dalam kebenaran dan kekudusan. Iblis bisa menyerang kita. Situasi dan keadaan eksternal atau di sekeliling kita itu bisa mempengaruhi kerohanian kita. Tapi seringkali justru diri kita sendiri inilah yang menjadi sesuatu yang sulit untuk ditaklukkan. Keputusan kita, sikap hati kita, seringkali itu yang membuat kehidupan, kerohanian, dan spiritual kita hancur dan tidak bertumbuh. Identifikasi. Ayat Alkitab mencatat di dalam kitab Kidung Agung 2 ayat 15 yang kita baca tadi, dikatakan, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Tangkaplah. Ini adalah sebuah tindakan aktif untuk kita dengan segera. Tidak menunda, dengan segera. Dengan cepat mengatasi rubah-rubah tersebut. Sebelum rubah-rubah tersebut menghancurkan kebun anggur kita. Apabila kebun anggur kita sudah rusak, apabila kondisi spiritual kita sudah rusak, maka kita akan kehilangan damai sejahtera. Akan mulai muncul karakter-karakter yang tidak baik. Mulai mundur dari pelayanan akan Tuhan. Tidak peka lagi untuk mendengar suara Roh Kudus. Hidup tanpa nilai-nilai yang benar. Tidak berbuah. Oleh kenapa? Oleh karena kebun anggurnya sudah rusak. Bapak ibu saudara yang sangat dikasihi Tuhan, sebelum semua itu terjadi, tangkaplah. Tangkaplah.
dengan segera dan dengan cepat kita mengatasi setiap rubah-rubah kecil tersebut. Supaya dia tidak berkeliaran di dalam kehidupan spiritual kita yang bisa merusak kehidupan kita. Mari kita membuka hati, mendengarkan pesan ini. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan rema dalam kehidupan kita, menerangi hati kita, dan kita bisa memahami dan mengerti betapa Tuhan rindu untuk setiap Anda dan saya. Semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin dimurnikan, dan tentunya menggenapi rencana dan kehendak Tuhan yang Tuhan telah tentukan atas hidup Anda dan saya. Demikian perenungan saya. Tuhan Yesus memberkati.